Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penulisan paragraf. Perkenalkan, saya Asna Azizatur Rahmah dengan nomor NIM 1262112202040 dan rekan saya Khofifah Ayuningstias dengan NIM 1262112202042. Saya Cindy Anastasia Prahesti dengan NIM 126211202043. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Struktur paragraf. Berdasarkan berbagai kelengkapan unsur dan posisinya dalam paragraf, terdapat 8 kemungkinan struktur paragraf. Namun, kami hanya menayangkan 2 di antara 8 kemungkinan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat makalah yang telah kelompok kami buat. Untuk kemungkinan pertama, yaitu unsur paragraf lengkap, yang terdiri dari unsur transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Contoh kalimat dari unsur-unsur tersebut yaitu contoh transisi, yaitu suatu karangan biasanya mengandung 3 bagian utama, yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Contoh kalimat topik yaitu setiap bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contoh kalimat pengembang yaitu bagian pendahuluan mempunyai fungsi, salah satu atau sebagian dari fungsi untuk menarik minat pembaca, mengarahkan perhatian pembaca, menjelaskan secara singkat tema karangan, menjelaskan bila dan di bagian mana suatu hal akan dibicarakan. Fungsi bagian isi antara lain penghubung antara bagian pendahuluan dengan bagian penutup atau merupakan penjelasan terperinci terhadap apa yang diutarakan di bagian pendahuluan. Fungsi bagian penutup ialah salah satu atau kombinasi dari fungsi untuk memberikan kesimpulan, penekanan bagian-bagian tertentu, klimaks, melengkapi dan merangsang pembaca mengerjakan sesuatu tentang apa yang sudah dijelaskan atau diceritakan. Contoh kalimat penegas yaitu setiap bagian utama karangan mempunyai fungsi tertentu. Untuk kemungkinan kedua, yaitu unsur paragraf tidak lengkap. Unsur-unsurnya terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Contoh kalimat untuk unsur-unsur tersebut adalah untuk kalimat topik, nasib pegawai negeri berangsur-angsur akan diperbaiki. Untuk kalimat pengembang yaitu penghasilan mereka sejak tahun 1968 sudah beberapa kali dinaikkan. Bagi dosen, kepala SD, SMP, dan SMA, tenaga peneliti bahkan sudah diberikan tunjangan fungsional. Perumahan bagi pegawai negeri berangsur-angsur ditambah dengan bantuan BTN. Jaminan kesehatan, walaupun belum sempurna, sudah dilaksanakan melalui penggunaan kartu biru atau HI. Jaminan hari tua ditanggulangi dengan taspen. Kenaikan pangkat lebih pengadministrasiannya dibanding dengan masa lalu. Pegawai yang bekerja dengan baik diberi penghargaan. Contoh kalimat penegas yaitu banyak usaha oleh pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan yang mengarah kepada perbaikan nasib pegawai negeri. Syarat-syarat paragraf yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity. Suatu jenis paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Syarat yang kedua adalah kepaduan atau koherensi, yaitu maksudnya kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Untuk syarat yang terakhir yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Ciri-ciri paragraf. Untuk ciri yang pertama yaitu letaknya agak dalaman, kedalaman 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Ciri yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Untuk ciri yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan untuk ciri yang terakhir, itu paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Fungsi paragraf. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Fungsi kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Fungsi yang ketiga, untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis.
dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Fungsi yang keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan fungsi yang terakhir, untuk memudahkan dalam pengembangan variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Jenis-jenis paragraf. Untuk yang pertama, ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Yang ketiga, ada paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang tanpa kalimat utama. Dan yang terakhir, ada paragraf deduktif-induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat penjelas terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok atau utama. Macam-macam pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dapat diperjelas dengan 1. Contoh. Sebuah gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. 2. Dengan definisi. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang dibahas. 3. Dengan pemerincian. Pengembangan paragraf dengan pemerincian lazim dilakukan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta, bisa juga pendapat. 4. Dengan ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau expository untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang kelima, dengan kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Yang selanjutnya yang keenam, bisa dengan sebab akibat atau kausalitas. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang dikembangkan dari pola induktif, di mana kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf. 7. Dengan perbandingan. Pola perbandingan merupakan sebuah pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki suatu kesamaan tertentu untuk dibandingkan. Yang kedelapan, dengan repetisi. Pengembangan paragraf dengan menggunakan repetisi maksudnya adalah ide pokok yang diulang pada kalimat-kalimat penjelas. Yang kesembilan, dengan klasifikasi. Pola klasifikasi adalah suatu pola dengan cara pengelompokan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Yang ke-10, dengan analogi. Pola analogi ialah bentuk pengungkapan atau penalaran dengan cara membandingkan dua hal atau objek yang banyak memiliki persamaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.